Kementerian apa ya? Ya? Kemendikbud kalau nggak salah. Gitu kita ditawar. Tolak. Kenapa? Kan di apa ya, pada penduduk lah ya, maksudnya Surau Kreatif teh. Lingkungan gimana? Ya, dengan kebisingan kalian, kesibukan kalian kan pasti. Kalau misalkan gua ngelihat orang berhadapan dengan klien, gua juga harus riset. Misalkan gua klien lu, lu klien gua gua juga harus riset lu, cara rokok lu kayak gimana. Jadi gua bisa, oh ternyata dari teater itu? Dari teater lah. Iya. Jody ini apa ya, menginisiasi membuat buku ya? Iya, itu kamus bahasa Cilebut. Bahasa Cilebut? Iya. Kayak gimana sih bahasa Cilebut? Cilebut itu nggak punya apa-apa, Bang. Oke. Kesenian nggak ada. Mungkin desa-desa lain punya inian pariwisata, kayak misalkan alamnya, curugnya, apa segala macamnya punya. Kita tuh cuman punya apa sih? Gitu. Stasiun. Nah, itu juga jadi bumerang kita kan. Akhirnya soal percepatan dan sebagainya dengan SDM yang belum siap dan sebagainya kan. Yang kita punya itu ternyata bahasa. Gitu, bahasa kesehari-hari, yang bahasa lisan, bahasa turunan orang tua dan sebagainya. Oh, ternyata ini nih. Ya udah, itu yang akhirnya gue tarik, yang jadi bisa jadi kebanggaan mungkin nantinya kalau misalnya orang-orang tua udah nggak ada. Udah launching gitu? Belum. Ini masih tahap, gue masih tahap riset sana sini sama orang-orang yang mengerti bahasa dan sebagainya kan. Terakhir gue ketemu Bang Jeje Rijal, sejarawan Betawi, terus membaca buku-buku kosakata Betawi juga yang ada di sana, dicocokin lagi apa yang salah pada segala macam. Itu prosesnya dari 2018, Bang. Sampai sekarang belum kelar-kelar. Ya emang gitu. Panjang ya. Panjang. Bikin buku kamus ya. Sekarang ada 200 bahasa. Masih sedikit mungkin ya? Gitu, masih sedikit gitu. Tapi gue sih pengennya itu berkelanjutan, Bang, gitu. Luncurin dulu 200, nanti kalau ada update apa lagi baru di ini lagi. Teater, musik, ya nggak sih? Terus ke ranah pengabdian kepada masyarakat tadi ya? Betul. Cilebut Art Project gitu. Sekarang bikin surau nih. Apalagi Jod ini kan? Apalagi ini teh sudah? Apa ya? Kalau surau tuh gua akhirnya waktu itu gue berpikir sendiri sih, Bang. Maksudnya ini setelah pandemi, pandemi itu bikin usaha hancur sama teman dan sebagainya gitu kan. Bukan sama temannya yang hancur, kadang usahanya. Kalau bikin usaha kan ada dua. Kalau nggak usahanya hancur, pertemanannya hancur kan gitu. Nah, itu gue udah ngalamin itu tuh dari awal gitu. Dan terakhir tuh di pandemi gue pertemanannya nggak hancur, tapi usaha guanya hancur gitu. Terus gue mau apa lagi ya gitu. Toh berkesenian juga kan harus diimbangi itu kan gitu. Terus di Ras Project juga teman-teman banyak juga. Nah, ini gue pengen ini sendiri. Akhirnya gue tarik ulur ke belakang, apa yang menjadi garis besar gue sih sampai hidup sampai hari ini. Oh, ternyata garis besarnya di event, Bang. Event gitu. Dari dulu gue sebelum kenal teater, gue kenal musik, senang bikin gig dan sebagainya sama teman-teman gitu. Akhirnya ya udah, gue coba bikin event konsultan gitu. Event konsultan. Bukan IO ya, event konsultan. Walaupun beririsan sebenarnya gitu. Ya udah bikin, ngajak partner lah, ngajak teman segala macam. Terus gue bilang juga, ini gue bikin atas nama gue pribadi, ngajak teman-teman yang mau ada di surau kayak gitu. Namanya pun surau, gue juga dari robohnya surau kami. Nafis. Cuman seneng nama itu doang. Surau. Gitu. Diksi itu ya. Diksi si suraunya itu ya, mungkin secara filosofi juga kalau di cocokologi jadi bagus juga kan. Gitu. Nah, akhirnya gue ngajak partner berdua dulu pertama, kita bikin gini-gini, gue cerita gitu, gue punya ayo kita bikin event organizer lah semacamnya gitu, nggarap pensi-pensi dan sebagainya. Karena setelah pandemi dilihat pasar pensi karena terputus kan dari alumni dan sebagainya, ke arahnya ke situ dulu lah gitu. Akhirnya event pertama gue bertiga ngajak. Gimana apa tuh, Jod? Event pensi di Luwiliang waktu itu. Di sana tempatnya? Iya, bertiga dari cuman dikasih 300.000 untuk bertiga gitu. Gitu, dari bertiga akhirnya berkelanjutan, gue jalan segala macam sama teman-teman gitu. Akhirnya dilegalkan gitu secara bisnis gitu. Secara bisnis dilegalkan, difokuskan
akhirnya kita punya tim 15 orang sekarang kayak gitu. Itu jadi tempat buat udah deh kayaknya mungkin juga nanti Sura bisa support teman-teman komunitas gitu untuk apa namanya berkembang gitu. Kayak kemarin kan kita support Balai Film untuk produksi filmnya gitu. Surau secara produksi total semua puluhan juta itu produksinya dari Surau juga. Nah itu sih pengennya dampaknya balik ke kesenian lagi juga gitu selain buat hidup gitu. Sebelum kita lanjut ke Surau nih, gue baru ingat Bang Jody juga membuat acara Kemas Seni Fest. Oh iya. Itu CAP apa? CAP itu. CAP ya? Produksi CAP itu? Produksi CAP. Itu berjalan udah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Harusnya 4 tahun. Tapi kita 2024 itu enggak dulu. Stop dulu gitu. Yang pernah ditawar oleh betul kementerian? Betul. Kementerian apa ya? Kemarin ya. Kemendikbud kalau nggak salah. Gitu kita ditawar. Tolak. Kenapa? Apa ya? Kayaknya nggak ke situ soalnya. Gitu karena powernya nggak ke situ, semangatnya nggak ke situ, visi misinya nggak ke situ. Padahal kan orang-orang bikin event pasti nyodorin proposal ke sana ya. Yeah. Kita ditawar langsung hari itu kalau kita dealin juga jadi sebenarnya. Cuman nggak ke situ kita. Gue tahun ketiga ke sana kan ikut nonton. Menurut gue konsepnya sederhana. Iya. Kita kemah nonton seni-senian gitu ya, teater, musik, tari, semua lah gitu, semua unsur seni gitu. Menurut gue sederhana. Iya. Cuma teknisnya ya. Iya. Ya, mindahin alat-alat itu ke alam terbuka, belum kondisinya hujan, genset enggak, betul. Atau gimana kan? Lebih rumit lagi yang pertama justru. Oke. Tinggi banget kan itu gunung, harus naik terus sebagai bawa genset. Kemah seni itu di awalnya justru bukan gagasan gue sebenarnya. Dari almarhum aja temen deket gue, dia tuh senang naik gunung. Nah dulu gue kalau misalnya bikin event sama di CAP itu buat paket roknya segala macam itu partnerannya sama dia gitu. Dia mau kata gue misalnya suruh ke sini apa misalkan minta tolong ini paling gesit lah. Nah sampai waktu itu dia sakit dan akhirnya meninggal gitu kan. Gue masih ingat dia nyeletuk gini, Jod, yuk kita bikin acara kesenian atau apa pentas segala macam di gunung. Gitu doang ngomongnya gitu. Kayaknya kita lebih enak deh. Seniman terus gue juga mikirnya, oh iya benar. Apakah seniman-seniman masih mau meninggi di atas ketinggian? Aduh, gue menantang itu sih sebenarnya. Oh iya. Akhirnya kenapa kita nggak taruh aja kita kesenian kita di atas yang paling tinggi gitu? Apakah seniman-seniman masih mau meninggi di atas ketinggian gitu kan? Akhirnya ya udah dengan modal itu tuh sama teman-teman di CAP, ya udah jalan dulu yuk. Modal berapa cuy? Wah modal mah udah nggak kehitung bang. Kan maksudnya nge-hire talent juga kan lumayan. Iya, awalnya kita gotong royong sih sebenarnya teman-teman KPJ pada bantu kan dulu, sound segala macam gitu. Wah nggak kehitung sih sebenarnya. Kalau yang terakhir aja kita yang tercatat aja udah 20 lebih, itu yang terakhir ya. Untung? Ya minus lah. Uang pribadi itu yang terakhir. Gitu. Tapi Jadi kok masih pengen lanjut, Jod? Ya kekuatan kolektif, Mang. Kalau misalnya kekuatan kolektif mah semua nggak ada yang ngalahin. Kan kolektif lah ya, pertemanan, link-link yang terdekat gitu. Adapun talent baru lu terobos ya, membuka jalur yang baru gitu. Betul. Ngebahas ini gimana, Jod? Dengan keadaan minus misalnya? Misalkan gini, gue ngajak teman-teman Jogja, teman-teman Jakarta segala macem, ya mungkin karena sebelumnya udah kenal gue sih bang. Karena gue tuh selalu fair. Kalau misalkan ini acara minus, ya gue bilang minus. Kalau ini acara nggak ada duitnya, gue bilang nggak ada duitnya. Itu. Seterbuka itu, gue segamblang itu. Misalkan ini duit gue cuma segini, lu mau berangkat, ayo, nggak ya udah, gitu. Tapi kalau yang ketiga tuh gue transport masing-masing semua udah mulai oke lah gitu. Walaupun boncos di kita nggak apa-apa, yang penting orang nyampe situ ada transportnya, ada fee-nya segala macam. Gitu. Cuman di awal kita gua ya itu makanya Cilebut Art Project punya hutang budi ke teman-teman, yaitu karena mereka mau diajak gratisan apa segala macam, kekuatan kolektif itulah. Makanya gua nggak pernah
nolak kalau diajak siapapun. Apalagi orang-orang pernah berjasa di CAP gitu. Gue pasti hayu gitu karena balasannya itu. Kita nggak bisa kolektif mah kita nggak bisa kuat mang selain kayak gitu. Gitu. Kita nggak bakal bisa dikenal di mana-mana kalau nggak begitu caranya. Lu juga sibuk apa yang kalau di Bogor namanya Reka ya? Kabupaten namanya KB Craft. KB Craft juga kan tuh mau buka link-link yang iya kurang juga. lebih kayak gitu. Kalau sekarang apa namanya ya diajak sama teman-teman lah untuk Simpul Raya ada namanya Simpul sekarang. Raya. Yang ketuanya sekarang Robi. Iya direktur KB Craft-nya Robi. KB Craft-nya Robi. KB Craft-nya Robi, KB Craft itu menginisiasi gerakan Simpul Raya. Akhirnya kita bertemu tuh dengan teman-teman kolektif se-Kabupaten Bogor yang emang sefrekuensi gitu soal ngebahasnya tentang pembacaan daerah kayak gitu. Ya makin seneng aja ternyata di Bogor Kabupaten ternyata ada nih. Gua taunya banyaknya dari dia loh. Ya taunya kota doang gitu. Kayak misalnya di mana nih ujung Parung Panjang. Parung Panjang. Ada pergerakan. Itu Parung Panjang Putri itu, ada. Iya. Itu oke apa namanya? Desember Hitam. Apa? Desember Goodbye. Desember Goodbye. Iya. Parung Panjang punya Parung Panjang Pride. Di Kelapa Nunggal ada gerakan Kelapa Nunggal apa namanya lupa. Terus di Jasinga ada Bilik Jasinga. Terus di Cilengsi ada Noir Lab. Iya. Di Ciamas itu ada apa ya lupa namanya tuh si dana anak-anaknya. Kayak gitulah. Terus ya banyak tuh ternyata di Kabupaten Mang. Ternyata ngebahasnya jadi seru gitu pembacaan daerah. Di daerah lu kayak gimana segala macam. Kita akhirnya ngobrolin kita residensi yuk masing-masing daerah, kita bikin karya dan sebagainya kayak gitu. Itu awalnya mulai dari KB Craft. Itu kan modelnya bukan uang ya buat gue ya? Iyalah. Bukan itu. Bukan. Ya kayak misal silaturahmi, kan butuh waktu yang panjang Jod. Butuh waktu yang panjang. Sehingga misal lu punya acara segede Kamar Seni Fest, teman-teman yang lain antusias gitu kan ya? Ya namanya mungkin balas budi atau apalah gitu ya, untuk ngeramein skena-skena gitu kan. Menurut gue itu perjalanan panjang juga Jod. Iya makanya kalau gue bilang kayaknya sampai sekarang di Surau pun gue ininya anak-anak masih bilang lah Surau mah ngejob dapat job segala macam masih link gua gitu, masih belum secara apa namanya secara organik lah gitu, masih banyak di link gua segala macam karena orang ngelihatnya bukan Suraunya tapi guanya yang pernah bikin event berapa kali segala macam kayak gitu. Ini keuntungan juga buat lu ya? Alhamdulillah keuntungannya di situ. Tapi tetap harus yang tadi tuh. Betul. Apa temu sapa yang tadi harus tetap berjalan gitu. Itulah. Itu kudu rajin-rajin. Kalau Isan itunya terputus. Iya. Kayaknya Berasa gitu. Berasa. Kayak kemarin deh project Heliran aja. Gue ngajak teman-teman Parung Panjang, Bang. Oh gitu? Iya, gue ngajak 4 orang Parung Panjang untuk nge-handle event ini gitu karena menurut gue ya itu bagi-bagi lah, bagi-bagi rezeki sama teman-teman yang lain walaupun gak gede gitu kan. Gitu. Balik ke Surau lah. Kayaknya yang gue lihat lu pengen lebih banyak di rumah sehingga rumah lu dijadikan home base Surau kreatif atau Surau space lah gitu ya. Tapi tetap apa perputaran ekonomi tetap diutamakan mungkin ya. Misalnya kita mau sampai kapan kelaparan di seni pertunjukan gitu kan. Jadi mungkin udah melihat dan menjalani seperti itu. Nah, event konsultan pensi pertama yang 3 orang sekarang berjalan terakhir malah nggarap apa? Yang tadi acara running. Iya, yang sama sekali lu mungkin tidak menguasai di acara itu mungkin. Betul. Kok bisa berjalan, Jo? Karena kekuatan kita pernah riset sih, kekuatan riset sih sebenarnya. Kekuatan riset dibantu juga teman-teman yang emang sudah sefrekuensi, jadi kerjanya gampang, Mang, gitu. Jadi gua cuma monitoring teman-teman aja gitu. Karena udah autopilot lah kasarnya gitu. Teman-teman udah saling kenal dan sebagainya gitu. Harus kayak gimana-gimananya udah gampang banget. Sebelum ini juga kita garap-garap event Kemenkes dan segala macam instansi lainnya gitu. Terus terakhir sama Gama Gudabo gitu kan. Jadi kayaknya nggak begitu susah lah menurut gua karena masih irisannya masih di event, masih seputaran gitu aja paling seputaran teknis gitu. Kalaupun ada kesalahan paling teknis gitu kan, minor kayak gitu. Jadi yang paling dihadapin sebenarnya yang dihadapin karena teman-teman sendiri itu kalau teman-teman yang nggak kompak juga kan jadi nggak beres kerjaan apapun, semudah apapun ya. Kalau timnya nggak beres, mah nggak akan beres juga kerjaannya. Gitu. Itulah terakhir tuh running tuh. Habis berapa nih, Jo?
Agak kehitung bang. Sebenarnya gue nggak pernah ngitungin nggak pernah ngitungin niatnya sama Panong dan teman-teman yang lain di sini bongkar kamar gue yuk biar lega ya akhirnya ditutup akhirnya segala macam akhirnya kepikiran jadi surau space juga. Surau space itu ya karena kayaknya kita per event doang nih dapat ininya per bulannya apa ya gitu kan. Terus ditambah lagi tentang ekosistem penonton kita yang jelek kan, pengennya gratisan segala macam gitu. Terus ruang alternatif di Bogor nggak ada. Ya udah kita bikin itu dulu gitu, dimulai dari apa dulu kayak segala macam. Nggak banyak babi bu sih sebenarnya. Langsung bikin poster langsung naik gitu kan. Minta tolong ke Fokus buat nge-share segala macam gitu kan. Menarik, maksudnya Surau Space membuat alternatif alternatif yang setiap 2 minggu sekali ya? Iya, kalau kemarin full selama sebulan. Seminggu sekali ada pertunjukan yang diawali dengan Prodo Imitasio ya? Iya, monolog juga, mime juga, terus suara Budi ya. Kemarin terakhir Prita Istri Kita gitu ya. Kan di pada penduduk lah ya, maksudnya surau kreatif teh. Lingkungan gimana? Ya, dengan kebisingan kalian, kesibukan kalian kan pasti. Siapa yang mau ngomelin, Mang? Ya nggak tahu. Nggak ada? Kagak ada lah, nggak ada yang berani. Nggak sih, masih saudara. Karena masih saudara, terus ya. Kita juga koordinasinya masih benar, segala kegiatan kita ngomong, terus juga harus berdampak. Pertama, kayak misalkan kita numpang parkir segala macam itu parkirnya buat orang sana, gitu. Kalau misalkan kita habis beres project, gua pribadi juga kadang ngasih ke keliling, entah itu makanan atau berupa uang, pas segala macamnya. Selagi koordinasinya masih enak dan ngobrol mah, menurut gua nggak mungkin ada apa-apa sih, gitu. Karena kita harus ya itu jangan sampai berkesenian lingkungannya terlupakan kan gitu kan, jadi aneh gitu kan. Jadi bilang apa? Apakah apa ya lupa lu itu pas ya itulah iya lupa gua. Gua jadi lupa gua juga ya. Apa men? Kalian ngomong apa sih? Apalah artinya kesenian jika titik lah, isi di komen lah ya gitu ya. Maklum udah tua juga nih. Ya pokoknya itulah pengaplikasian lu sama teman-teman surau sampai berjalan gitu. Sampai mungkin ini adalah pilihan tempat mentas. Betul. Surau menawarkan itu gitu. Betul. Ya. Selain di gedung yang katanya direnovasi tapi nggak beres-beres gitu ya. Betul. Punya harapan apa sih Jod sama pemerintah nih, pemimpin-pemimpin yang baru nih, gubernur baru, bupati baru, wali kota baru, presiden baru gitu ya, tentang seni pertunjukan Jod. Kan mereka orang-orang yang punya kuasa di situ ya. Kalau gue pribadi, gue bukannya apatis atau apa ya bang ya, atau tidak berharap segala macam, karena berharap sekalipun kadang juga dipatahin begitu aja gitu ya. Kalau ngeliat pemerintah kayak sekarang yang gubernur kita juga orang kesenian juga gitu, juga nggak bisa berharap juga kan. Makanya gerakan-gerakan kita tuh emang gerakan-gerakan yang memang tidak berharap sama pemerintah sih, bukan berarti anti sama pemerintah ya gitu. Kita bekerja sama sering sama pemerintah segala macam, cuman selagi bisa dikerjain sendiri mah kerjain sendiri dulu gitu. CAP dari pertama banget juga kita tidak disupport sama sekali sama pemerintah ya, karena sudah pupus harapan aja sih gitu. Jadi nggak mau berharap, dan ya kalaupun ada pembaharuan yang benar-benar signifikan untuk seni pertunjukan ya alhamdulillah. Kalau enggak juga ya kita bisa berdiri sendiri kok gitu. Kayak Mas Seni pun asalnya dari situ, karena capek lah ngomong mulu tentang gedung kesenian segala macam, ya udah kita bikin kesenian di atas gunung kok bisa gitu kan. Terus sampai se-Indonesia juga teman-teman yang minat gitu kan. Gitu, makanya kita namain Indonesian Performing Art Festival gitu. Ternyata bisa kok gitu kan. Ternyata bilangnya pengen support ternyata enggak. Sudah capek banget Mang kayak gitu. Makanya gerakan-gerakan di sini juga gerakan-gerakan mandiri aja gitu. Sampai adanya surau pun kita sebagai unit bisnis atau segala macam sebagai perusahaan sebagainya, kita nggak muluk-muluk gitu, nggak muluk-muluk kita nanti tahun depan begini enggak, jalan aja dulu gitu. Dikasih segini ambil, enggak ya udah gitu. Mau ada yang begini entar dulu gitu. Kita nggak ambisius ya orang-orangnya gitu, nikmatin yang ada dulu
gitu. Lu berjalan surau nih, masih ada kangen nggak sih Gut jadi aktor gitu? Bukan ngegarap, bukan ngepimproin gitu. Kangen banget. Ada panggilan ke sana nggak sih? Makanya kan kita bikin kelompok namanya Godam Teater. Godam Teater, ada lagi Godam Teater. Kalau sebelum-sebelumnya ada Syarikat Teater Pelajar. Itu buat mewadahi teman-teman pelajar lah yang mau. Kayak hobi banget buat sesuatu gitu. Gitu. Iya makanya, tapi gue nggak pengen itu akhirnya jadi menguap dan segala macam ya gitu. Ya termasuk ya kita membawa nama besar aktor pantomim ke Bogor juga kan akhirnya berbuah hasil jadi komunitas kan gitu. Juangnya Septian Dwi Cahyo. Iya, itu kan melahirkan Jempling gitu kan, itu dari ras juga gitu kasarnya. Kita pengen bikin sesuatu yang ada dampaknya dan konsisten sih sebenarnya. Kayak Syarikat Teater Pelajar masih jalan gitu, berharapnya apa yang kita kerjakan konsisten, bukan cuman pentas menguap dan setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi, nggak pengen gitu. Makanya itu terbentuk juga sama gua gitu, bikin apa-apa ayo yang mau konsisten, yang mau berdarah-darah kasarnya gitu, yang mau proses sampai dapat hasilnya gitu. Kalau yang setengah-setengah mah udah pada cabut duluan bang gitu, capek apa segala macam, nyerah dan lain-lain gitu. Godam Teater tuh lu sama teman-teman. Ini nama adiknya Bang Aing gitu? Bukan, bener? Sebenarnya bukan dari situ namanya. Ada si Aing emang bener namanya Godam, tapi kita namainnya emang bukan dari situ, dari Palu itulah kasarnya gitu. Itu iya. Nah, itu kita buat untuk di kelompok untuk di Jakarta sih sebenarnya. Oh, ada rencana ke sana? Ada rencana ke sana. Apa nih? Jadi kita di Jakarta Pusat, kelompok Godam Teater itu di Jakarta Pusat. Jadi pengennya FTJ gitu, pengen ngerasain FTJ tapi yang main gua dan teman-teman yang lain yang kangen-kangenan. Insya Allah kangen tahun ini. Cuman kalau nggak keburu ya tahun depan lah. Yang penting kelompoknya udah ada, udah ditandatanganin juga, udah resmi di sana, udah jadi anggota di ATAP juga gitu. Jadi makanya kemarin banyak. ATAP pusat apa utara? Pusat. Oh, pusat. Gitu. Tadinya emang kita mau di utara, di ITERA kan gitu, tapi akhirnya lebih dekatnya ternyata ke pusat gitu. Teman-teman di sana akhirnya yaudah, karena banyak juga teman-teman ras yang di Jakarta kan. Gitu. Jadi ya udah yuk kita bikin di sini gitu. Akhirnya ke sana lah. Barengan itu mah gitu. Makanya kemarin juga pas pentas Godam di sini kan yang nyutradarain juga bukannya Aing, bukannya gua gitu, tapi orang lain. Dimas siapa yang mau nyoba kayak gitu-gitu. Jadi menghindari kelompok secara personal, kayak misalnya ras terkenalnya Aing sama gua pengen dileburin itu hal-hal sejauh gitu. ini sampai surau terbentuk, jadi nggak ngelupain teaternya. Betul. Gitu ya. Itulah karena emang pengennya juga kita bisa hidup bareng-bareng lah. Kalau bisa sendiri, misalkan gue bikin surau, ngapain gue ngajak teman-teman yang lain? Gue hire aja orang-orang yang udah ngerti di event. Toh teman-teman gue banyak yang ngerti. Simpelnya gitu ya? Simpelnya gitu. Setiap kali ada project, gue ngajak teman-teman yang udah profesional. Karena ini berkaitan dengan profesional kan. Gitu. Berkait dengan kerjaan. Kalau misalkan emang misi gue cuma nyari duit bang. Gitu. Bisa aja kayak gitu, gue nih udah bayar selesai udah. Tapi kan nggak ada apa-apa gitu kan. Kalau gue dari dulu emang pengen kerja, usaha, apapun terkait dengan kehidupan gitu, pengennya sama teman-teman gitu. Gitu sih. Banyak juga men. Ada lagi? Mungkin tadi nyambung ke apa tadi? Pemerintah. Iya. Pemerintah. Iya. Jangan tadi kita bilang ya mau sudah harapin lah. Sudah harapin dari kasus di Bogor selama ini kita nggak bergantung sama pemerintah. Terus apa ya istilahnya ya? Tapi bisa hidup. Iya. Nah, mungkin kita bisa dipotret itu, diangkat. Kok bisa sih Bogor bisa hidup tanpa uang pemerintah? Ya, itu bisa hidup tanpa uang pemerintah segala macam, yang nggak harus berdampingan gitu, maksudnya nggak juga jadi musuh gitu bang. Yaitu soal manajemen kelompok dan manajemen usaha mungkin ya yang harus yang harus digarisbawahi gitu. Kita tuh mau kemana, visi misinya mau apa segala macam gitu. Jadi nggak wah kayaknya uang banyak itu adanya di pemerintah, gitu. Sebenarnya kalau branding kita bagus juga, brand-brand lain masih mau masih mau nerima kok. Gue pernah kerja sama Sosop ngebawa Iqbal sebagai
komposer, bikin musik dari tumbuhan segala macam, bisa bekerja sama dengan sosok gitu. Kita bisa bekerja sama dengan event-event lain berkaitan dengan kesenian gitu kan. Itu banyak banget gitu. Kita bisa kerja sama dengan NGO untuk aktor-aktor kita nih yang punya bikin TVC gitu kan. Kita bisa buat produk film untuk brand make up dan sebagainya. Nah, itu banyak banget sebenarnya. Ladangnya orang kesenian gitu, maksudnya ladangnya teman-teman, asal mindsetnya juga mau diubah gitu. Gimana? Kasarnya kan pasti ngomongnya orang kesenian ikut ini ngejablay atau apa jadi melacur dan sejenisnya. Ya nggak melacur lah menurut gua gitu, karena yang kita kerjakan masih sejenis kesenian juga gitu. Jadi menurut gua itu mindset itu tuh yang harus dihapuskan. Kolot teuing gitu. Kalau misalkan ya terserah gitu, gue tidak iniin sama teman-teman yang berpikiran kayak gitu. Atas teater itu harus ada di panggung, selalu ada di panggung dan sebagainya, ya itu mangga silakan gitu. Tapi menurut gue kerjaan gue juga sudah berkesenian, sudah berteater juga kok gitu. Kalau misalkan gue ngelihat orang berhadapan dengan klien, gue juga harus riset. Misalkan gue klien lu, lu klien gue gue juga harus riset lu, cara rokok lu kayak gimana, jadi gue bisa oh ternyata dari teater itu ya? Dari teater lah, gitu. Gue bisa ngobrol sama mayor, kapten, dan komandan segala macam. Bisa akhirnya dia bisa ngerti apa yang gue mau dan sebagainya. Gue liatin dulu pola hidup dia seperti apa, dia cara kerja dia seperti apa, dia makannya apa, berapa kali dia makan dan sebagainya. Itu gue perhatikan gitu. Gue juga riset tentang klien gue. Itu berasalnya dari teater. Kalau nggak kerja dari teater, gue nggak akan bisa ngomong di depan orang. Mungkin juga bakal bingung, anjing serem banget nih misalkan tentara dan sebagainya, nggak bisa keluar tuh ucapan-ucapan negosiasi gue. Kalaupun misalkan klien nego segala macam, gue pasti iya aja. Kalau gue nggak punya basic teater gitu. Nah itu dari teater sebenarnya. Itu gue punya bahan yang kuat untuk gue ngomong sama si klien itu dari teater sebenarnya. Kalau ngomong kompetitor, kenapa? Keunggulan Surau itu apa? Apa ya, keunggulan Surau pertama kan masih disebut berapa tahun ya? Iya baru 2 tahun lah. 2 tahun. Sedangkan di luar sana kan udah bertahun-tahun mungkin, John. Betul. Iya nggak sih? Kita tuh berangkat dari konsultan event, dari pensi gitu. Kita bukan datang ke sekolah, datang ke pensi-pensi itu untuk udah sini event lu gua kerjain. Enggak, Bang. Gimana tuh? Gua masih ada teaternya di situ. Artinya kita datang. Ini kan teman-teman OSIS belum pada ngerti bikin event segala macam. Kita coaching, gimana bikin proposal, gimana pitching sama sponsor segala macam. Nggak rugi loh ngajar kayak gitu. Sebenarnya rugi nggak rugi kan soal finansial atau soal materi ya. Kalau menurut gua nggak rugi karena dengan cara begitu itu repeat order kok, gitu kan. Kita kasih itu soal waktu kan, ruginya soal waktu kan. Sedangkan orang-orang kita kan kelebihannya ada di waktu sebenarnya, kayak gitu. Kita coaching segala macam, ini bikin sponsor tuh kayak gini, terus vendor tuh teknisnya kayak gini, mendekati vendor, negosiasi apa segala macam. Itu kita kasih tawaran itu, gitu. Terus gue nggak pernah ke sekolah tuh di awal-awal tuh gue nggak pernah. Ini budget gue konsultasi sekian ya, silahkan aja sok sekolah menghargai gue berapa, gitu. Seperti itu kurang lebih mang, kayak gitu. Jadi keunggulannya ya bisa dibilang sebagai konsultan tidak ya udah deal-dealan semua gue yang ngerjain segala macem gitu. Terima beres sekolah. Terima beres terus anak-anak apa namanya tinggal nikmatin aja. Kita nggak gitu, anak-anak yang kerja gitu. Nilai plusnya mereka jadi bang gue bisa nih bang, ternyata jadi event director bang, gue bisa jadi stage manager, bang gue bisa jadi desain grafis segala macem. Untuk keuntungannya mereka setelah lulus kan punya bakat lagi atau soft skill lagi kan. Iya, pengalaman ya. Pengalamannya itu yang kita jual sebenarnya gitu. Itu bang. Luar biasa ya. Surau Kreatif. Hitungan 2 tahun. Ini udah di apa? Terdaftar apa sih namanya? Ya sudah kita legalkan. Sudah legalkan makanya bisa ngambil job pemerintah ya. Gitu. Makanya kalau anak-anak bilangnya ini jadi perusahaan terlalu besar lah ngomong perusahaannya. Next lah yang terdekat apa nih? Surau mau ngapain? Selain agenda rutin alternatif di Surau Space ini? Ya pasti paling ngejob aja sih sebenarnya. Banyak klien-klien yang memang masih di hold dulu karena puasa untuk ketemu meeting dan sebagainya.
Terus juga kemarin baru pisan kita beres, kemarin udah diajakin meeting lagi, ada teman-teman dari ISI juga minta digarapin teknisnya di sini. ISI Surakarta mau ujian S2 penciptaan seni di sini. Ada ya? Di Bogor. Bukan. Ada dari ISI Surakarta. S2 tapi penciptaan cewek. Masa anak ISI minta ke sini masih nggak kebalik ya? Apa nggak? Untuk ngurus teknisnya kayak emang. Oke. Dan nanti dia ngeboyong dosen-dosennya Nilai ke Bogor. plus lah itu jadi surau. Iya, gitu. Salah satunya itu, gue juga kaget kenapa harus ke surau. Nah ternyata itu tuh dapatnya kita dari teman kita yang lintas disiplin, bukan dari teater, dari film. Oke. Gitu. Nah itu kan senangnya karena kita keliling kan ternyata job juga bukan dari circle kita dari luar lintas disiplin. Makanya banyakin nongkrong kalau mau banyak job. Ada lagi? Oke. So sekarang teman-teman yang pengen di eventin sama surau boleh follow ke apa? Surau? Iya, Kreatif. surau.kreatif dan teman-teman juga gua membuka kesempatan ke teman komunitas kalau bikin acara segala macam punya proposal silakan kirim aja. Yang bisa kita bantu nanti kita bantu, Bang. Lo mau event lari, event apa? Fun bike, sulap, apalagi kayaknya bisa dah kayak surau ya. Iya. Selama tuh event dan teknis bisa disolusikan oleh Surau Kreatif. Iya. Paling gitu aja Bang Jody. Iya, Thank terima you kasih. ngobrolnya. Masih banyak banget yang ngobrol Bang Jody nih. Mantap fokus teater nih. Thank you Bang Jody udah direpotin dikit nih ya. Makasih sajiannya. Oke, teman-teman, sekali lagi jangan lupa ikutin konten sosok di Fokus Teater Bogor. Oke, bye-bye. Luar biasa ya.